Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda kamu adalah jodohnya mantan, meski saat ini dia sudah bersama orang lain. Ya, jadi seseorang yang sudah bersama orang lain, masih mungkinkah dia akan menjadi jodoh kita? Jawabannya semuanya serba mungkin untuk terjadi. Ya. Kenapa demikian? Kita lihat orang yang sudah berpacaran selama bertahun-tahun, ternyata pacarannya 7 tahun, ya, menikah dengan orang lain. Kan banyak yang seperti itu. Selama kuliah sejak SMA berpacaran, begitu selesai kuliahnya beres, ternyata masing-masing menikah dengan orang lain. Ya, begitu. Jadi itu banyak terjadi. Ya, dan mungkin orang-orang terdekat dengan kita juga banyak yang mengalami demikian. Ya, pacarannya dengan si A, menikahnya dengan si B. Karena itu kan pacaran tidak dianjurkan untuk dikerjakan, karena lebih banyak sia-sianya. Orang yang bertunangan, ada tidak yang gagal menikah? Banyak. Ya, sudah tunangan nih sejak masih SMA. Begitu kuliah, tunangannya misal berangkat KKN, kuliah kerja nyata, ya. KKN-nya atau kuliah kerja nyatanya ngambil program yang menginap di lokasi. Karena zaman sekarang itu KKN macam-macam, ya. Ada KKN yang tidak nginap di lokasi, macam-macam istilahnya. Ada yang menyebutnya mitra, mandiri, dan seterusnya itu. Jadi dia cukup ke lokasi KKN-nya bolak-balik begitu, ya. Dan itu bisa dilakukan tuh oleh mahasiswa yang misal belum tutup teori, ya. Milih lokasi KKN-nya juga jangan jauh-jauh dari kos-kosannya. Misal setengah jam perjalanan begitu. Nah, ini dia memilih KKN-nya di lokasi yang jauh, menginap begitu kan. Sistem reguler, ya. Kalau dulu itu zaman saya masih ikut bimbing KKN itu, kalau yang nginap di lokasi itu ada namanya reguler 2. Reguler 2 itu menginap di lokasinya 1 bulan. Ya, masih boleh ngambil teori itu, kuliahnya. Dapat izin untuk sesekali ke kampus. Ada program KKN yang namanya reguler 1, itu nginap di lokasi KKN-nya 2 bulan. Ya, jadi kalau yang reguler 1 ini biasanya mahasiswanya sudah tutup teori, jadi tidak perlu ke kampus lagi karena di lokasi KKN 2 bulan. Nah, tunangannya berangkat ngambil KKN reguler 1. Selesai beres KKN-nya 2 bulan, minta putus kepada tunangannya. Karena dia lebih memilih dan jatuh cinta kepada teman selama KKN-nya. Cinta lokasi. Ya, nah, jadi orang yang tunangan gagal menikah juga banyak. Bahkan orang yang sudah menikah pun kemudian berujung dengan perceraian juga banyak. Nah, sehingga mungkin tidak seseorang yang hari ini sudah bersama orang lain, suatu saat nanti akan menjadi jodoh kita. Semuanya serba mungkin. Ya, nah, sekarang kita lihat tandanya pada diri kita, kalau kita ini adalah jodohnya mantan.
Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ya, orang yang sudah bersama orang lain, si mantan ini sangat mungkin dia kembali menjadi jodoh kita. Tandanya kita bisa lihat pada diri kita. Tanda yang paling jelas adalah ketika cinta di hati kita terhadap mantan itu tidak pernah berubah. Masih sama, bahkan lebih besar daripada ketika masih bersama dulu. Kenapa cinta itu adalah tanda yang sangat penting? Karena ini mantan, seseorang yang pernah bersama. Yang kita mencintainya, dia pun pernah mungkin mencintai kita. Saya bilang mungkin ya, kalau memang dulu pernah menjalaninya dengan tulus ya. Bukan karena cuma pengen memanfaatkan fasilitas kita saja. Dulu dia juga pernah mencintai kita. Jadi ada cinta di dalam hatinya. Dan cinta itu adalah energi. Energi itu akan ada senantiasa. Ya. Jadi energi cinta itu sesungguhnya masih ada di dalam hati mantan terhadap kita. Cuman sekarang tertutup oleh energi cintanya kepada orang lain. Nah, kita bisa kan mencintai siapa saja. Ada artis cantik sekali, kita jatuh cinta, bisa. Tetapi kan dia bukan mantan kita. Ada cinta di hati kita, tetapi tidak pernah ada cinta di dalam hati dia. Ini kan mantan kita, ya, yang pernah mencintai kita. Artinya, energi cinta itu tetap ada juga di dalam hatinya. Seberapa besar? Sebesar cinta yang juga ada di dalam hati kita. Itu tandanya. Kenapa mantan tidak peduli kepada kita saat ini? Karena energi cintanya kepada pasangan barunya jauh lebih besar. Sehingga dia memilih pasangan barunya tadi. Ya. Tetapi kan ya, proses perjalanan hidup manusia tadi itu. Sekarang mantan mencintai pasangan barunya. Dia sudah punya pengalaman kan berpisah dengan kita. Sangat mungkin dia juga berpisah dengan pasangan barunya tadi. Nah, ketika cinta itu berubah, mengecil, bahkan hilang, itu pula cinta yang ada di dalam hati mantan. Mengecil juga menghilang. Tetapi ketika cinta di dalam hati kita tetap sama, ya, seperti itu pula cinta di dalam hati mantan. Ketika cinta di dalam hati kita rasanya semakin membesar, begitu pula cinta di dalam hati mantan kepada kita semakin membesar. Ya, seiring semakin sering bertengkar dengan pasangan barunya, artinya cintanya kepada pasangan barunya mulai menyusut, mulai mengecil. Cintanya kepada kita mulai membesar. Disitulah muncul rasa rindu, rasa kangen kembali, lebih sering memikirkan kita, dan seterusnya. Cinta itu adalah tanda yang terpenting, karena manusia akan bersama dengan orang yang ia cintai. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.